Shalom. Pada pembahasan kali ini, saya dan juga kelompok saya akan mempresentasikan salah satu proyek sejarah kita, yaitu membuat dan merancang partai politik. Partai politik kita namai PEPSI, yaitu akronim dari Partai Eksistensi Pemuda Sosialis Indonesia. Mengapa kita akan membahas ini? Karena kami percaya untuk merevolusi dan mentransformasi negeri kita tercinta, kita harus mulai dari hal paling fundamental, yaitu partai politik. Anak-anakku, ayo, jangan mager. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Sebelum kita membahas dan mengulas partai politik yang saya dan juga kelompok saya rancang, kita akan menjelaskan sedikit hubungan antara topik quarter kita pada hari ini, quarter unit sejarah kita, dengan partai politik. Kenapa partai politik ini berpengaruh pada revolusi? Dan mengapa kita harus belajar dulu tentang revolusi, baru kita akan membahas tentang suatu hal ini, lalu kemudian solusinya kita membuat partai politik. Jadi kita akan melihat dulu kerangka berpikirnya, latar belakangnya, dan kita akan melihat dan meninjaunya mulai dari membahas dulu dari keempat revolusi yang kita pelajari pada kuarter ini, yaitu ada revolusi Cina, revolusi Prancis, revolusi Rusia, dan juga yang mungkin paling terkenal dan juga menginspirasi revolusi-revolusi ini adalah revolusi Amerika. Keempat revolusi ini sudah saya tampilkan gambarnya pada slide, jadi bisa dilihat. Dan keempat revolusi ini memiliki pola yang dapat kita lihat. Dan pola-pola ini sudah saya tuliskan juga pada slide selanjutnya. Yaitu pertama, ada keputusan atau tindakan-tindakan dari pemerintah yang menekan dan juga mengintimidasi masyarakat. Yang kemudian hal ini akan membuat masyarakat kecewa terhadap keputusan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kaum-kaum yang berkuasa pada saat itu. Kekecewaan ini akhirnya akan membawa tokoh-tokoh politik mulai bersuara, mulai memberikan gagasannya, dan gagasan ini dirasa mewakili perasaan dan juga apa yang dialami oleh banyak masyarakat pada saat itu, sehingga membentuk massa yang cukup besar sehingga mampu untuk menciptakan revolusi. Revolusi ini pun akhirnya cukup besar untuk menggulingkan rezim saat itu. Apa aja sih keputusan atau tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat sehingga masyarakat ini sampai nekat untuk melakukan revolusi? Ya, kalau di Cina itu ada kebijakan-kebijakan yang dirasa terlalu didasari oleh tradisi dan tidak didasari oleh logika dan juga akal sehat. Kalau sebutannya itu mungkin kebijakan yang kolot banget gitu. Kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan, dari dulu seperti ini, tradisinya seperti ini, sehingga kita akan melanjutkannya seperti itu. Hal-hal seperti ini kemudian dinilai akan menghancurkan Cina dari dalam. Oleh karena itu, mulai banyak orang bersuara dan kemudian menginspirasi untuk melakukan revolusi. Setelah itu, apa sih yang menjadi penyebab rakyat Prancis pada saat itu sangat marah sehingga nekat-nekatnya memenggal kepala raja pada saat itu? Ya, saat itu rakyat Prancis itu konteksnya lagi kelaparan. Mereka hidup semiskin-miskinnya. Namun, raja, ratu, dan juga kaum bangsawannya itu hidup sangat-sangat mewah, hidup sangat egois, sering melakukan pesta-pesta, dan ini merupakan hal yang sangat tidak wajar bagi seorang pemimpin. Hal ini sama aja seperti pemimpin telah mengecewakan hati masyarakat. Coba kita bayangin, kita memposisikan diri sebagai masyarakat pada saat itu. Gimana perasaan kita yang sedang tertindas, namun melihat orang yang seharusnya membantu kita malah bisa hidup enak. Orang yang seharusnya mengubah kondisi hidup kita malah hidup tidak menjalani, tidak merasakan apa yang kita rasakan. Mereka sibuk di atas sana,
sampai lupa untuk memandang kita yang ada di bawah. Tentunya itu akan memicu sebuah kemarahan, sebuah kekecewaan, dan ketidakpuasan terhadap pemimpin. Sehingga akhirnya kemudian seperti yang kita tahu muncullah revolusi Prancis. Saat itu ada cerita tentang Bloody Sunday pada Rusia, di mana masyarakat Rusia pada saat itu yang sedang melakukan aksi demonstrasi. Salah satu ini, kalau di Rusia ini konteksnya mereka juga udah melakukan banyak sekali hal. Pemerintahnya banyak sekali melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Dan untuk kondisi di Amerika sendiri, ada kebijakan yang kurang masuk akal, di mana koloni Inggris diberikan pajak-pajak, dibebankan pajak yang sangat tidak logis dan tidak masuk akal, sehingga menyebabkan kemarahan. Hal ini juga selain itu karena masyarakat tidak memiliki representasi pada DPR, pada parlemen di Inggris. Suara mereka tidak didengar, namun mereka disuruh untuk dibebankan dengan pajak. Jadi mereka diberikan sesuatu, tapi mereka gak punya suara untuk menolak. Akhirnya masyarakat pun melawan. Masyarakat yang warga itu bersatu dan melawan Inggris, kerajaan Inggris, yang sebenarnya kerajaan Inggris ini adalah konteksnya kerajaan yang sangat-sangat kuat. Revolusinya terjadi dari rakyat. Rakyat melakukan revolusi, dan Inggris yang sangat kuat itu akhirnya dikalahkan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah masyarakat pada keempat wilayah ini muak dengan pemerintahnya, muak dengan segala kebijakan yang tidak masuk akalnya, muak dengan hal-hal yang tidak manusiawi, hal-hal yang dinilai tidak memperhatikan kaum yang ada di bawah. Masyarakat sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh kaum yang harusnya mengambil keputusan untuk mereka, namun mereka telah semena-mena dalam melakukan pekerjaan mereka. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bukankah masyarakat Indonesia juga sudah muak dengan pemerintahnya sendiri? Ya, seperti yang saya sudah berikan cuplikan-cuplikannya pada slide. Mulai dari pemerintah yang mendapatkan gaji tetapi tidak sebenarnya dinilai seringkali memiliki kinerja yang kurang maksimal, namun mereka malah dengan asiknya joget-joget di gedung DPR. Dari situ Indonesia ini, kalau kita mungkin buka aplikasi, buka sosial media, selalu muncul tuh masalah-masalah, mulai dari korupsi di sini, korupsi di situ, korupsi di mana-mana, khususnya di pemerintahan. Mungkin kita juga sering melihat kasus-kasus di mana aparat keamanan yang seharusnya menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakat melakukan hal-hal yang sebenarnya patut dipertanyakan. Apakah mereka yang sebenarnya melayani kita, atau kita yang sebenarnya selama ini tertindas? Akhir-akhir ini juga ada hot news di mana nilai tukar dolar terhadap rupiah itu semakin melemah, di mana rupiah itu semakin lama itu semakin gak ada artinya, gak ada maknanya di mata dolar, di mata asing. Dan kemudian ada juga kasus di mana saham di Indonesia ini anjlok, yang kemudian harga-harga saham menurun. Tentunya ini juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai sembrono dan juga tidak menguntungkan masyarakat. Masyarakat ini sudah muak sebenarnya dengan pemerintahan Indonesia. Namun mengapa revolusi itu belum terjadi di Indonesia? Ya, kalau misalnya kita lihat kasus-kasusnya seperti contoh yang saya kasih di slide, mungkin kita bisa mendapatkan gambaran kenapa kira-kira revolusi itu belum terjadi.
revolusi itu belum terjadi karena memang masyarakatnya sendiri belum memadai, belum memiliki literasi terhadap dunia politik yang cukup, belum memiliki pemahaman yang cukup, dan gampang banget dipecah belah, gampang banget diprovokasi. Kita bisa lihat di komentar-komentar di sosial media. Ini saya kasih contoh beberapanya. Banyak sekali komentar-komentar yang kita bisa lihat itu kayak kurang membangun. Kita nggak tahu apakah ini beneran masyarakat atau mungkin buzzer, kita juga nggak tahu. Namun yang pasti komentar-komentar ini telah memprovokasi masyarakat, telah memprovokasi pikiran perasaan orang-orang, yang dimana pikiran dan perasaan orang-orang ini pun belum sepenuhnya matang, belum sepenuhnya mampu untuk memiliki informasi ini. Namun mereka karena SDM-nya belum memadai, tapi mereka udah dikasih informasi-informasi seperti ini yang misguide, akhirnya akan memicu banyak sekali pertengkaran yang sebenarnya kalau kita lihat kayak gak berbobot. Bahkan salah satu influencer Indonesia, Ferry Irwandi, dia juga seringkali diserang. Kenapa? Karena mungkin Ferry Irwandi ini orang yang cukup kritis dan pintar. Ada beberapa oknum yang merasa terancam dengan Ferry Irwandi ini, sehingga akhirnya memprovokasi orang-orang lainnya yang mereka ini sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu untuk menyerang Bapak Ferry Irwandi ini. Kita bisa lihat kalau misalnya banyak sekali orang-orang yang masih belum cukup cerdas untuk dapat melakukan revolusi. Penghambat revolusi di Indonesia adalah rakyatnya sendiri, sayangnya. Saya akan mengutip perkataan salah satu orang yang mungkin kalau misalnya saya sebut quotes-nya, semua orang udah tahu ini kata-katanya siapa. Kejahatan paling berbahaya adalah kebodohan. Satu kata itulah yang akhirnya merangkum seluruh pembahasan saya. Mengapa revolusi belum terjadi di Indonesia? Tapi di sisi lain, partai politik juga sering dianggap membuat SDM Indonesia rendah. Salah satunya karena rekrutmen politik sering bergantung pada modal besar dibandingkan kemampuan. Selain itu, kaderisasi juga lebih mengutamakan relasi atau dinasti dibandingkan kompetensi. Akibatnya, saat berkuasa, fokusnya bisa berubah menjadi politik transaksional dan balik modal, bukan meningkatkan kualitas SDM seperti pendidikan, riset, dan pelatihan kerja. Partai politik memiliki pengaruh besar dalam kemajuan negara, karena mereka yang menentukan arah kebijakan serta memilih orang-orang yang memegang kekuasaan. Tapi jika tata kelolanya buruk dan terlalu transaksional, dampaknya bisa membuat kualitas SDM Indonesia menurun. Mulai dari kaderisasi yang buruk sampai kebijakan yang tidak fokus pada kesejahteraan dalam jangka panjang. Mengapa partai politik berpengaruh besar untuk memajukan negara? Karena partai politiklah yang menjadi pembuat kebijakan utama, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya. Lewat parlemen, partai politik juga menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi rakyat menjadi kebijakan yang pro-rakyat. Jadi, partai kami ini menciptakan kesejahteraan dan adanya harapan bagi para masyarakat. Partai kami menjadi hubungan bagi para masyarakat untuk menuju masa depan yang lebih cerah atau sejahtera. Kemudian terdapat elemen jembatan, di mana elemen jembatan ini menjadi harapan bagi para masyarakat untuk bisa menyeberang dari kesulitan menuju kesejahteraan. Yang terakhir terdapat elemen matahari, di mana elemen matahari ini menjadi cahaya kesejahteraan, jadi masyarakat tidak berlarut dalam kesulitan. Untuk nama partai, kita mengambil nama Partai Eksistensi Pemuda Sosialis Indonesia. Kita mengambil nama ini menunjukkan bahwa pemuda eksis, ada, membangun dan berkontribusi kepada negara. Lalu sosialis, suatu pemahaman yang kita ambil intisarinya, yaitu bahwa
semua masyarakat mempunyai hak yang sama. Dari hak inti, yaitu pendidikan, pangan, dan tempat tinggal yang layak. Lalu untuk program utama partai kami, yang pertama adalah pembangunan rusun. Menurut kami, tempat tinggal adalah salah satu hak paling dasar yang suatu manusia perlu miliki. Dan sedikit pengalaman pribadi, saya pernah ke suatu daerah yang sangat kumuh, yang padahal saya kira itu adalah daerah yang relatif mungkin lebih developed. Ini berarti kesenjangan sosial di antara Indonesia itu masih kelihatan, bahkan di kota-kota besar dan kaya seperti Jakarta dan kota-kota lainnya sekalipun. Maka dengan pembangunan rusun kita tuh dapat menghilangkan salah satu kesenjangan sosial yang berada di Indonesia dan di kota-kota besar di Indonesia saat ini. Dan yang saya observasi di kebanyakan kota-kota besar saat ini, kebanyakan itu adalah yang bukannya untuk menjelek-jelekan ya, sedikit relatif kumuh, dan terkadang bahkan pembangunannya itu ilegal di tanah yang ilegal. Maka dengan adanya rumah susun, kita dapat menghilangkan kesenjangan sosial. Karena masyarakat di Indonesia itu mulai memiliki hak tempat tinggal yang merata di seluruh wilayah NKRI. Dan juga sekalian juga kita dapat menghilangkan kekumuhan dan resiko bahaya karena kita menggantikannya dengan gedung yang lebih layak dan lebih aksesibel bagi semuanya. Dan yang tadi saya bilang, karena beberapa orang masih tinggal dalam rumah yang kumuh dan ilegal di beberapa kota besar, kita juga dapat merelokasikan mereka kepada rumah rusun tersebut. Yang akan juga memakan tempat lebih sedikit dan pada akhirnya lebih ekonomis. Nah, lalu untuk nilai utama, partai kita nilai utamanya adalah perjuangan untuk menyetarakan seluruh warga Indonesia dengan semangat pemuda. Nah, mungkin kenapa harus semangat pemuda? Karena kami merasa bahwa pemuda itu memiliki ide-ide yang sangat fantastis dan brilian. Namun sayang sekali, karena tidak adanya suara kami pemuda dalam pemerintah, seringkali terlewatkan. Maka dengan semangat yang baru dan dengan adanya inklusi seluruh masyarakat dan pemerintah, kita dapat mengeluarkan ide-ide yang lebih berani dan lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Lalu kita memiliki misi, yaitu yang pertama, inklusi masyarakat dalam berkenegaraan. Jadi masyarakat memiliki kontrol atas keputusan penting negara. Lalu kesetaraan hak rakyat, yaitu hak pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan infrastruktur. Lalu membangkitkan semangat generasi muda dan menjangkau aspirasi rakyat. Lalu untuk visi, yang pertama adalah keadilan dan pemerataan, membentuk generasi penerus bangsa yang berkompeten serta bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, menjaga kedaulatan NKRI yang berkelanjutan dengan mempertahankan keberlangsungan SDA, SDM, tradisi dan budaya, serta perjuangan tumpah darah Indonesia. Oke, berikutnya kita bakal masuk ke salah satu poin yang paling penting dalam video kali ini, yaitu siapa sih 10 orang yang mau kita ajak ke partai politik kita. Yang pasti kita nggak bakal milih orang sembarangan, tapi kita akan milih sesuai visi misi kita, di mana mereka harus berkompeten, mereka harus peka terhadap isu-isu sosial di Indonesia saat ini, dan mereka bisa
dan mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka lewat kritik, podcast, atau karya-karya yang mereka buat. Di Komisi Ekonomi, kami memilih Ferry Irwandi karena Ferry Irwandi merupakan salah satu orang yang paling berkompeten dalam ekonomi untuk konten kreator. Dia juga sering membuat video tentang analisis ekonomi Indonesia, seperti analisis kenapa rupiah turun, kenapa Purbaya merupakan menteri yang buruk, dan kenapa Indonesia bisa naik ekonominya sebesar 5,61%, meskipun itu angka yang buruk karena kenaikan itu mayoritas disebabkan oleh government spending. Dan juga Ferry Irwandi memiliki banyak kompetensi lain selain ekonomi yang pasti bisa membantu dan membackup komisi-komisi lain. Dan saya akan mencalonkan Ferry Irwandi ke DPR karena kita butuh orang yang bisa memperbaiki DPR dari dalam. Dan berikutnya adalah Komisi Pendidikan. Di Komisi Pendidikan kami masukkan Dr. Tirta. Benar teman-teman, dia emang dokter, cuma waktu itu aku sempat lihat podcast dia bersama Selos yang mengatakan programku dari dulu adalah seandainya semua mahasiswa dari SD dari Sabang sampai Merauke mendapatkan akses yang sama dengan pendidikan yang kualitasnya sama ya, kita mungkin bisa segede Jepang atau Korea Selatan. Mantap. Masalahnya dan itu bakal cocok karena audiensnya itu Gen Z, dan Gen Z ya masih sekolah, masih mengenyam pendidikan, jadi bakal match lah. Berikutnya adalah Komisi Kesehatan. Kalau Komisi Kesehatan, kita percayain semua ke Dr. Gia. Karena yang pertama dia mirip kayak Dr. Tirta, dia suka membuat edukasi di sosial media tentang kesehatan, dan dia memiliki pribadi yang soft spoken. Nah, tapi perbedaannya, Dr. Gia sampai saat ini masih beroperasi sebagai dokter. Bahkan dia juga memiliki sebuah rumah sakit. Nah, pastinya ini bakal cocok karena dia pasti mengetahui bagaimana pasien Indonesia bekerja dan juga apa yang kurang dari sistem kesehatan Indonesia saat ini. Nah, berikutnya untuk Komisi Infrastruktur, kita memilih Faris Gamal. Faris Gamal itu merupakan salah satu influencer yang suka membuat konten tentang infrastruktur dan juga arsitektur dari sebuah negara. Nah, Faris Gamal ini sangat berkompeten di bidang infrastruktur. Dia suka membuat konten tentang analisis infrastruktur dan arsitektur sebuah negara, dan dia paham betul bagaimana suatu infrastruktur ini diterapkan di suatu negara. Dan dia juga memiliki track record yang bagus karena dia bekerja di Pemprov Jakarta, dan juga dia memiliki background pendidikan yang jelas, dan juga dia memiliki tujuan yaitu menjadi wali kota di 2030 nanti. Artinya dengan tujuan seperti itu dia bakal cocok di pemerintahan. Berikutnya di Komisi Hukum, sebenarnya ada banyak nama, cuma kita bakal ambil salah satu aja, yaitu Andovida Lopez. Andovida Lopez ini merupakan influencer dari Skinny Indonesian. Dia merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan dia juga sering membahas isu-isu hukum dan juga sosial di sosial media dan membuat karya yang mengkritik pemerintah, yang pastinya itu bakal cocok dengan visi kami, dan kita akan mencalonkan dia di DPR. Selanjutnya di Komisi Medkominfo kami memilih Teguh Aprianto. Dia juga memiliki portofolio yang bagus, dan dia sering buat konten tentang mengkritik Kominfo karena keamanan cybernya dianggap jelek. Dan yang pasti dia juga masih muda, dan pasti dia tahu apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Seperti banyak yang mengeluh soal game, IGRS, dan lain-lain, dia pasti paham soal itu. Nah, dia gagap TK sangkanya. Berikutnya, di Komisi Isu Sosial, kami memilih Johan Riyadi, a.k.a. Guru Gembul. Kalau Guru Gembul ini mungkin kalian udah pada tahu, dia memang sering sekali mengkritik tentang isu-isu sosial, pendidikan, hukum, dan juga politik. Dia juga sering mengkritik pemerintah, dan pastinya merupakan orang yang berintelligence, karena dari konten-kontennya memang sangat edukatif sekali, dan menurut saya dia bakal cocok di isu sosial karena emang dia peka terhadap isu sosial. Selanjutnya, untuk Komisi Sumber Daya Alam, kita mempercayakan kepada kakaknya Andovida Lopez, yaitu Joviada Lopez. Joviada Lopez ini merupakan seorang alumni dari Fakultas Science, dan dia juga sering mengkritik pemerintah lewat karya-karyanya tentang flora, agrikultur, dan kehutanan. Contohnya di video ini,
dan saya akan mencalonkan dia di DPR sama dengan Andovida Lopez. Selanjutnya, di Komisi Menhan atau Menteri Pertahanan, kami memilih Koni R. Bakri. Meskipun usianya tidak muda seperti yang sebelum-sebelumnya, dia memiliki track record yang sangat bagus karena dia merupakan akademisi dan pengamat militer Indonesia Pasifik. Dan dia juga merupakan komentator isu TNI. Dia sering mengkritik TNI, kebijakan-kebijakannya, dan dia memiliki solusi untuk permasalahan-permasalahan itu. Jadi saya akan merekomendasikan Koni R. Bakri ke Menteri Pertahanan. Terakhir, di Komisi Pangan, kita masukkan Dr. Christopher Adrian. Si Dr. Christopher ini memiliki background dokter gizi dan dia juga sering men-sharingkan ilmunya di sosial media ataupun podcast. Soy el fuego que arde tu piel, soy